Maksudnya ora usah wali-wali papan atas, yang ringan-ringan ae, sementing iku bener. Jadi syaratnya wali wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kayak di masalah berat ya enteng. Wong urip mau napa? Sedina. Apa menen aku luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nek di masalah kan lep sediluk. Cuma masalah kowe permanen bar mati tambah neraka. Lha kok aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Nah, gue kan repot nggak jajah gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Mana sementing ikhlas munus. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Terus ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Labain malih nggih. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ora tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, di antaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Jadi kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa bitaqatul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang, lah iya sing bener kok mau ngalah kan. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Nyalahno wong tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tua kok wani anak, kualat ngono yo ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari ngendikan penting itu menghindari karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Gempon ngoten. Terus ada hisab-hisab yang di kula waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadilah tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tok ilmu dadi ra ditakoki wae pangeran ora te apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan.
Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati. Sing aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun kita koyo. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Sekacau kan. Nah, sementing kula terangno ngeten ya. Niki penting rungokno. Mahsyar iku maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar iku maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, napa? Tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Nggih rungokno ya, semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya sing tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedanteni kan biasa wis donga robbana zulamna anfusana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubah. Taubah itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis roh ngakeh maksudnya ini kan cerita. Jadi kayak ngakuin apa robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali. Karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita, kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina waqtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran Gusti. Ndamel perjanjian dong, apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki pun niku. Terus deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senenge ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna innasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum ya faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Jadi ora ono barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? U'titu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Na'am. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab na'am. Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anit thoriq. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Taala.
Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya apa? Sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turu sudah ada orang rasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh, Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar napa? Luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang, no? Seimbang apa ya alam demokrasi. Jadi gue lagi kecewa ambek sing kritik. Mereka insya Allah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham tuh pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus, Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nek ora dilakoni blas Nabi yo duka, wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora pahame wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan beri beban kami sebagaimana Engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari minkum al mujrima, supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari yang enggak dosa mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling tangkap KPK. Berarti penjara mulai juga sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman lah. Sebuah sing bener di. Aja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, iku masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Nah, aneh. Jadi karep pemilu ngene, terbebas korupsi nek ana KPK, urip makmur nek ana menteri kemakmuran. Pokoke kabeh kuwi mbok gantungno pejabat negara. Mulane tau hitam jeblok, sak jeblok-jebloke. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ora keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nek ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat. Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi. Kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat yadaka itu pasti ada salah yang pernah Anda lakukan. Ya, tapi sudahlah ini zaman sudah seperti ini. Sanut umumnya wong akeh. Kalau terang malih masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar
karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut, tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa, tulis saja. Penerus Ronggo Warsito, tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri, wananya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid ra ono menarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal kenapa menara jadi wajib. Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Jadi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur. Dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh, coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu. Bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau enggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Enggak, kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean itu tulis saja. Misalnya sampean enggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya tidak sombong, banyak gus-gus alim yang ngaji saya Jamul Jame, ngaji Mahali. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji Jamul Jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli Jamul Jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus Nabi mulai manggil satu-satu, ya Bani Abdi Amanaf ke sini, ya Bani Fihir ke sini. Terus saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Muhammad, kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat yada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad, kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa?
Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada temu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa aja. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah. Gak Jamul Jami'. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jami'. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawami', kumpulane pira-pira kumpulan. Dadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kathah. Dadi nek dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal busnya, tak anter. One keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Gue orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu, ahli fathul qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang, maaf, tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian modal jenengan 2 tahun. Tapi nih bodohnya mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soano Abu Bakar, tak soano Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik, minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa ikut? Ergo gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang.
Akhirnya minal fajar. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksud iki cek kurang sithik gitu terus turun apa? Minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa? Minal fajar. Itu lolos langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerpek maksudnya orang yang diganda. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya, saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separo, iku jek piro? 24, kira-kira ya selawe digawe 20.000. Selawe salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Pokoke rame lah walhasil. Itu tahlilan wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa sing penting muni hadis sing sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri sing penting rame. Maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Itu Islam tahlil sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Enggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu enggak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Enggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imane pas-pasan. Kulo nate wis badhe Jumatan, mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main, ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta ragus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan ku apik. Wong seperti dilakoni kok takok dosa ta ragus. Oh raimu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampean niru sing kedonyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat.
Terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh dene. Aduh aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa? Cara mengenali kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat wis ora iso. Atau nganggo komputer itu loh. Nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marosdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang ora iso nek ngono niku serang ora iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Lalu lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok do karo kowe seneng dokter, konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah, kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok, kelahiran tahun piro? Gak penting artis ayu mbok delok seneng, wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono, ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Aneh, iku dudu obat ngono, yakin. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong coba bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji, ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene terjauh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Iku jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik lah maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku yo guru pun mbek dukun wong kalimate ra jelas kok mandi nak jelas gak mandi kok nak jelas kita bodoni ne ayo guru mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimate terus ra jelas dukun-dukun dulu kok mandi, nak jelas malah mandi. Mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada
patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris Al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris Al-Muhasibi itu orang alim allamah, dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad. Ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia moto hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi, sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu, eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini, malah jadi eling. Orang eling tulisannya eling. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane ku dadi perdebatan, mergo kaya iya kaya ora.
Juga tuh gale gini misalnya, kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, bosan kan kamu? Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mergo mangkel. Dari Imam Haris, aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam yes, nangoten kita arahe jenengan mboten sedo ngarang, mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil, nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak dari ceritanya Mbah Mun itu lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati, mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Gak kayak wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ayune nganti sepi kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lare kata Mbah Mun, tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono. Ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin, butuhe Allah iku mau wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melayu mara. Wih Allah wis seneng, wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen, Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan, kok goblok kayak ngono rata kok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nurut ya, ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya coba ngono lah. Kita ndak pernah tahu.
Mulane tetep pada akhirnya kita itu wa in adri. Kita ini tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti, ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu sesuk isih urip to ora. Iki jawab ya. Muni ra roh iku nyatane yo koyo roh. Muni roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Bang. Mulane kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama, anak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya. Kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama. Pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu, nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh, nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya aku ya gumun, wong ora tau mikir kok do urip. Jadi ya sudah. Ya angel panjen urip ya angel. Mane ngaji ben mane ngaji. Ngaji minal fajr. Ngaji minal fajr. Itu satu-satunya ayat sing turun mok sak kalimat. Dadi ora sak ayat mok sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh, masalah yamin iki kula terangno. Yamin niku maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nak istilah Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatan litakunu syuhada'a napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Mun kula terusno. Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladzaikul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep dawuh, fihi ku tetep ing dalam dawuh innakum. Iltifatun teono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladzaikul adzabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara illa jazaa kecuali wales perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang nglakoni sira kabeh illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas. Sing ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ban sak karep-karepe pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah nih, pokoknya mulang-mulang aja. Cek kira hakku ora urusan, pokoknya mulang wis. Boleh ridane Allah, ben sebenarnya akhirat rakakan hisab ribet mikir manusia ribet. Pemane mikir hak-hakmu ribet. Turuti ora tau warah, serepot kabeh. Ben nus, dunya ben nus. Nah dhewe mesti dianggep ae urip sedina-sedina. Sing ngongkon bayangno urip suwi wis sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu khodan. Lan kula nak di 200.000 tak anggap wage. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak aki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh, bayangno urip nganti 20 tahun. Sing ngongkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika ka annaka tamutu khodan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati
Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki, digedingi mau sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya enggak bae cek sesuk. Kan mau sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian pusing. Ojo mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya men kepastian namanya. Uang ora tau ngaji tauhid to namanya. Pas, ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya, ben ono pengepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya, tapi ini ben ono kepastian mbahmu manusa sing iso nontonno sapa? Pokoknya acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ono ya iso wae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Atau sekolah ngaji teng mriki pokoke umume iku akhir bulan iki ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya pokoke urip ku anggap ae sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan dari misalnya damuk bojo ya ndang sedina. Sesuk wis mati apa. Boleh sesuk jauh urip diwamuk meneh. Paling sedina. Wis sedina mati, yes. Enggak suwe-suwe ra aman apa? Aman. Aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali, tahu warai ngono ora. Ikhlas ki ngoten carane ki salat ben nyaman. Ngendikane Rasulullah, "Sholli ka annaka sholatu muwaddi'in." Kowe nek pengen salat ikhlas, anggap bae iku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat, tahu sujud. Jika salat tuh happy. Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir. Seneng dadi salat. Salat kok ora. Sewante engko salat meneh. Sewante akhirnya awur-awuran. Mulane kira dadi wali-wali aku. Krasa Kang, nek dadi wali ku ono ambune. Kita ora ono ambune semboyo. Maksudnya aku ora usah wali-wali papan atas, sing ringan-ringan ae, sementing bener. Jadi syarat wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok. Jadi kayak di masalah berat ya enteng. Wong urip mau napa? Sedina. Apa meneh nek kowe luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nek di masalah kan lep sediluk. Cuma masalah kowe permanen bar mati tambah neraka. Lha kok aja sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalah ning donya tok, ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Nah, gue kan repot nggak jajai gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya sementing ikhlas semua. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin kecuali kawulane Allah sing napa Suma ja'alna minal mukhlisin ya. Mungkin kalau jenengan sedanten termasuk yang sing napa ikhlas. Pokoke dilatih nggih. Nara dilatih dipaksa. Pokoke luwateh paksa. Nggih kus pokoke paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wau misalnya kowe ngandalo pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional, ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem. Ya kayak dhisik misalnya wong duwe wartel iku koyo sugih toko wartel. Bareng ono HP gitu tuntas. Dulu misalnya wong duwe telepon rumah iku koyo sugih ono HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan be dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ngono, kowe sayang anak, iso wae anakmu sampean gedeng kowe aja katut bojo. Kowe sayang tangga iso wae gedeng kowe. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kowe ra urip ning kono, misale kowe ndonga muga-muga disenengi wong bidukan, jebule kowe ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalane illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kaula-kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayil mukminina tegese pira-pira mukmin. Utai dawe ki istisna mungkotion kang terputus. Dzikra jazaihum. Utawa ngene, dzikru jazaihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqum ma'lum.
Ulaika te mengkono-mengkono sing ikhlas ulahum tetep kedhe ulaika fil jannah rizkun utawi rezeki maklumun kang wis ditentokno bukrotan ing dalam wektu esuk wa asyan wektu sore. Rupane rezeki apa fawakihu iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal au bayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki. Bahwa tekang aran fakihah utawa utawi arisku merupa fawakih ma perkara. Yuk kalau kang den pangan apa mata lagu dan krono enak-enakan lali hifdzi sihatin. Ora kok krono jaga kesehatan. Jadi ning swarga iku mok sifate pakanan mung nggo enak-enakan tok, ora ana makanan pokok. Mergo makanan pokok kowe mangan beras ning Indonesia kan nggo ketahanan fisik. Sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham bisa ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kowe butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan tok. Ora perlu lali hifdzi sihatin, ora perlu gue jaga kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krana sak temene penduduk swarga iku mustaghnuna semugih kabeh an hifdziha saking jaga sikhah bil khalqi atsadihim sebab gawe jasad ahli swarga digawe lil abadi krana selawase lawas. Jadi kamane di surga kamu tidak perlu mikir obat, tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, tidak demi menjaga ketahanan. Karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wahum haluti ahlul jannah mukramun den mulyakno kabeh bisabillahi taala kelan ganjarane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin ing dalem swarga kang penuh nikmat. Ala sururin ing atase pira-pira napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hale adep-adepan kabeh. Layar ora ningali sapa badung sebagian wong akeh kofa badin ing sidoke sebagian sing liya. Jadi kamane ahli swarga iku ora ana wong ngungkur-ungkuran lho. Dadi semua kalau ketemu madhep ora kaya ning Jawa. Nek ora cocok mungkur. Iku ning donya, nek ning akhirat wis kabeh ketemu wani madhep. Artinya wani madhep ku gak ada masalah. Cara wong Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku, nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku, nak ketemu ora madhep. Di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan iderno atau diidarno alaihi mengatasi ahlul jannah ala kul dan saben-saben suci minhum sangi ahlul jannah apa bikasin kelawan gelas. Wa ta'al kasu alina iku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu. Min mainin sanging arak sing seger. Min khamrin tegese arak ya jri kang lumaku apa ikla khamr ala wajil ardi ing atase bumi jabani bumi kan haril mak kaya dene sungene banyu. Dadi arak diharamno ning donya mergo soben dihalalo ning akhirat. Dadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedoa terputih asad tegese banget apane badan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak eladi tegese enak li syaribin kudu sing ngombe. Bi khilam bi khamri dunya kelan beberitani arak dunya fa inna khamrat dunya iku karihatun iku ora nyenengno ing dasyurbi nalikane dinombe. La fiha ora ana iku tetep ing dalem khamrah. Haulun utawi dadekno mabuk ma tegese perkara yahtalu kang iso ngilangno apa ma ukulahum ing akale wong akeh. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan. Walahum lan ora ana utawa ahlul jannah anda sing arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngak fathiza wa kasra minna sabasyarif. Wa anzafa yaskaruna tegese dadi mabuk sapa ngake utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngake bi khilafi khamri dunya hal berbedane arak dunya. Jadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi ora selingkuh ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina sebenarnya ning akhirat ana widadari akeh. Wayu ora usah mbayarno wis ayu ora cerewet ora njaluk blonjo supaya penak lah. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. Wa indahum qasil. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa sunnatullah napa? Ben seru menapa? Tapi sepi lho. Omah esuk-esuk ora ono ngamuk sepi. Tapi tangan-tangan ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah iku napa?
Wa indahum qasiratut tarfiin. Wa indahum lan iku ana ing sanding ahlul jannah qasiratut tarfi utawi bidadari sing pandangannya itu terbatas. Manane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Jadi ning swarga bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain. Gak kepikiran delok wong liya. Ora usah mbok takono. Nek ning donya piye Gus? Tapi takono dhewe kok takon. Wong sing alami kowe kok takok aku. Layang durna ora ningali sapa kok para widadari la ghirihim maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesain mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nak roh wong liya mbok ketok opo pokoke roe ku nak sing apik ya bojone tok. Nak ning donya piye coba takon. Nak ning donya kan bojom sering istighfar. Nah nasibe aku wis entuk bojo ngene wis ngono terus. Sampai ngadani anak sing perawan ngene, "Nduk, kowe buka-buka aja ngalami koyo aku." Matane wong tenan. Muji bojone wong liya ora tau gelem muji bojone dhewe. Lah nek takok, "Lah kok ngono, Gus? Kowe lau tekem ya ngono." Ndi bojo iku ngeluh. Lah iya akhirnya diwales pangeran bojomu untuk kowe ya. Lha kowe dhewe kelakonan ngono. Wah, tangga kabeh bojone ayu kok aku tok sing. Wis terusno dhewe-dhewe, wae kabeh dihisab dhewe-dhewe. Dan widadari kelakuannya rangono ya, membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Nah lagi di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Dia mau cuancang ning kamar iku bener ora wong liya. Ben sing ganteng kowe tok jan sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Karena undang-undang saiki penjara. Ngajak bojo ra gelem kok peksa napa? Iku mesti sing bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nek bojone elek kan padha ra gelem. Bapak uga ada kiai. Kiai ini lucu, kanca akrabe bapak. Dari cara apa? Cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sampean hisabe gede. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salahno pangeran wis bojo elek kok ora duha ora tahajud. Nak bojo maju nu pantes ora tahajud perkara kelon wis elek ora tahajud e opo wae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku wong kok bojone elek iku sampeyan disalahno pangeran. Kenapa kira tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe bojomu elek kok ora tahajud dane nak bojomu. Ayo malah ora tau tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turu ning ngarepe. Aisyah ku wahyu prawan turu ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajude. Jajal kowe di bojo wahyu, apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira mbok terusno to? Milih ndi? Wong bojomu elek ora tau tahajud, mau kelon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat. Aisyah turu ning ngarepe, iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa, piye wong iku malah tahajud terus sih. Masyhur ngene hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo ayu ape tahajud, pas bojo mapian. Lah aku parah meneh wis bojone elek. Kelon ra gelem mergo elek, tahajud ra gelem mergo ngantuk, gak di prestasi. Lafit ora donya ora akhirat. Parah wis. Marah ini ngene iku marah ini. Jebule dongane kebanteran, ya Allah, meskipun di dunia aku di bojo elek, kula nyuwun bidadari sing ayu teng akhirat, bojomu tangi telabrak. Ora usah ngono, ora usah ndonga iso kok. Ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah. Kabeh ana apa? Aku bojomu ngamuk. Apa Mas maksude? Yo, maksude ra piye biasa wae. Mulane kula nek ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale Ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daran min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk lho. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daran khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah dora faham yo. Amin. Padahal doa itu sangat menyinggung loh.
Iya, isih hafal donga iku. Iku aja terusno, maksudnya iku nah wong mati kan dongane diantar ya Allahumma terus pokoknya wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daron itu nak diterjemahkan Gusti niki mawon teng donya di bojo ngeten niki teng donya mawon genti nggih Gusti teng akhirat kan artine ngono apa wa abdilhu digenti tambah Gusti kok tukar tambah maksudnya Gusti dadi wong ra pahamu barokah amin amin nah kula mboten ate maca donga niku langsung badaron khairon min dari. Mergo nak zaujan kadang sing wedok isih nangis, cek muni amin amin wah perkara gitu. Maksudnya doa iku ya ora ngono, tapi terjemahannya kan ngono, wa abdilhu zaujan khairon. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana karena nanti kan widadari berapa kan jarimu 70 ya berarti 70 siji apa 70 plus bojomu gak 70 itu 70 siji tapi jare ngomong paling ayu sing kodonya ya tenan ora ya kowe sampeyan delok wae ora usah takok aku saiki sampeyan delok lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka gak penting, ngono iku rasa kiyaine ya goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek kono bantah, nek sing swarga ora usah takok. Lah iya padha iki mlebu neraka gunane apa ora iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha, mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetep aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas sembrono iku. Tetep beda. Nontor apik mripate dikhamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Dadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya pancen ya tenan, kowe ora wong ayu Arab, be ayu Cina tetep ayu Arab. Mergo ayu Arab hasil apa inun tikhamul ayun mripate gedhe. Sayu-ayune wong sipit, be ayune wong ya cek wae saiki. Sale ayune wong Uzbek, be ayune wong Cina. Kowe milih ndi? Uzbek wis contoh ngono mbok pilih ya ora gelem pokoke. Wong ngongkon milih wae. Milih ndi kan? Ayune Uzbek be Cina. Uzbek, tapi sing mbok pilih ora gelem. Ya milih wae saya apa? Wong milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran. Pokoknya ayu sing kelas standar, sing dikhamul ayun. Ka'ana guna koyok-koyok seduhune. Bidadari filau niku bedun niku endok. Maksudnya ninu'am kedua burung unta, maknun kan tersimpan. Mastunur disimpan biraisihi kelawan utorisihi kelawan apa sayape utawa apa. Iku lho sing bulune ikilah an-nu'am. Maksudnya koyok endok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan ambek rontok kena kere iku seru sing rontok kena kere ngono lho. Pokoke ngono. Wis kowe milih wae senajan turun kesampaian pokoke milih saiki wae. La yasilu ora tumeka ilahi maring ikila apa ayun utawa maring ikila ainihinna apa hubarun apa bletuk. Walau nuhu wa wa albayatu fi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe apik-apike warnane wong wedok. Pokoke ora usah takok, sembene lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dum sebagiane ahlul jannah. Ba'du ahlil jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'din ing atase sebagian yata sauna hale saling takok sapa ahlul jannah. Amma sing perkara maro kang wis liwat apa mabihim kan ahlul jannah fid dunya ing dalem dunya. Iki kula terus nomase ra iso dilereni. Niki kan critane ngeten iki. Wong ahli swarga niku nek ning swarga niku takok kanca bisnise ning donya. Nah, mitra bisnise iku mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal ndak harbi lho ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kowe urip ning Uni Soviet utawa urip ning Korea utawa bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik. Urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia aku sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem.
Terus dijak maling gak gelem. Terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir ndak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mben. Nah, ternyata kalimat sampean karwane sok mben mbek Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kowe takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu ning neraka. Jadi nunjukno wong nak ora kesampean dendame gak lega, iku menungso. Wis menungso wis ngono kabeh. Sampai ning swarga iku nak ora kesampean dendam. Akhire ketemu ning neraka. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe neraka. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu yafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilunggono dhuwure neraka, tapi sudah diatur mbek pangeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nak aku milih ora usah jajal aja, masih tetap wis milih. Artinya nak kowe dendam ku dituruti mbek pangeran. Misale ana wong sing nyang ning donya kok ngojang ngaji tak entuk apa? Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu iku ora lega nak gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuwure kowe. Wah yo. Repot. Akeh-akeh ora insyaallah ora, nek sing nyai insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nek umat Nabi muga-muga di sepuro. Nang dhuwure takoki, lho ketemu aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebutun terus istighfar. Sementara ke bar tanya dedam terus, mulane swarga ndek. Lah ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong soleh kancanan wong kafir. Zaman ning donya sering dinyek nak sampean ra ono hari kebang. Lah iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu kancane sing zaman ning do dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi? Hak iki disebut apa? Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwibal kufaru makanu ya falun pun jeng terus nokola ko iluminum gak diterangno ora iso ngakhiri pokoke ngono sok ben terusane kola ko iluminum ini kanali korin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.